Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Febri Pertiwi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 1 Gelombang 2 di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait best practice PPL yang telah saya lakukan. Dan dalam menyusun best practice ini, saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Langsung saja saya mulai untuk identitas lokasi PPL yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Negara, lingkup pendidikan, sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan sintak model Project Based Learning atau PJBL dan media audiovisual mampu meningkatkan keterampilan peserta didik kelas 7 dalam menulis teks berita. Adapun tanggal pelaksanaannya untuk PPL Aksi 2, saya mengambil jadwal tanggal 7 Januari 2023. Kita mulai pada analisis pertama, yaitu situasi. Nah, kondisi yang menjadi latar belakang masalah bahwa peserta didik menganggap bahwa pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam keterampilan menulis, sulit dilakukan. Hasil belajar peserta didik pada keterampilan menulis teks berita masih rendah. Ada beberapa penyebab keterampilan menulis teks berita masih rendah, yaitu yang pertama, peserta didik kesulitan dalam mengembangkan ide tulisannya. Kedua, guru belum menggunakan metode dan model pembelajaran yang inovatif. Hal ini membuat proses pembelajaran didominasi oleh guru dan guru hanya menerapkan metode konvensional dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, guru belum mengoptimalkan pembelajaran menggunakan TPACK pada pembelajaran di abad 21 dan masih menggunakan media-media yang sederhana sehingga peserta didik merasa jenuh karena hanya menggunakan buku paket dalam pembelajaran maupun mengerjakan tugas-tugas. Nah, melihat permasalahan tersebut, perlu dilakukan perbaikan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, salah satu cara yang dapat membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menerapkan metode yang sesuai dengan pembelajaran. Nah, mengapa praktik ini penting dibagikan? Agar seluruh guru bergerak bersama untuk melakukan model pembelajaran inovatif yang sesuai implementasi kurikulum merdeka, baik dengan model pembelajaran problem-based learning maupun model pembelajaran project-based learning, dan mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, diharapkan dengan model, metode, dan media pembelajaran inovatif dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, dan mengembangkan rasa keingintahuan sehingga peserta didik lebih aktif dan merdeka sesuai zamannya. Peran dan tanggung jawab saya dalam pelaksanaan praktik ini yaitu untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan mengoptimalkan pemanfaatan TPACK, media, metode, dan model pembelajaran yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Analisis yang kedua yaitu tantangan. Nah, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan guru, kepala sekolah, serta pakar, ada beberapa tantangan yang terjadi untuk mencapai tujuan tersebut. Antara lain, yang pertama, siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita karena menganggap materi menulis itu sulit. Yang kedua, guru kurang memfasilitasi peserta didik dengan metode dan media pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ketiga, belum optimalnya pemanfaatan TPACK. Guru merasa malas membuat media pembelajaran berbasis TIK karena membutuhkan waktu yang lama. Tantangan itu menjadi penyebab guru harus melewatinya dengan berbagai cara seperti memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran.
Yang terlibat dalam aksi ini, yang pertama, peserta didik, di mana peserta didik adalah pusat dari pembelajaran, kemudian guru, kepala sekolah, dosen, dan guru pamong. Analisis yang ketiga yaitu aksi. Berdasarkan tantangan yang ditemui pada saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan, maka langkah yang dilakukan diantaranya, yang pertama, membuat perencanaan desain pembelajaran yang menarik. 2. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan desain pembelajaran yang sudah direncanakan, menggunakan metode diskusi, tanya jawab, model pembelajaran project-based learning, dan menggunakan media pembelajaran kontekstual seperti video berita. Yang ketiga, membuat salendia yang menarik dan menampilkan media gambar dan video agar memotivasi peserta didik. Nah, strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama, kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyusun perangkat dan instrumen yang akan digunakan saat pembelajaran, kemudian memaksimalkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran di kelas, misalnya dengan tanya jawab dan diskusi. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran sesuai sintak. Yang kedua, kegiatan pendahuluan diawali dengan doa. Dalam apersepsi, peserta didik menyimak tayangan gambar suatu peristiwa, kemudian memberikan motivasi tentang pentingnya pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti, guru memberikan pertanyaan mendasar dengan menayangkan video berita, kemudian mendesain perancangan proyek yang akan dibuat beserta langkah-langkahnya berdasarkan video yang disimak. Kemudian yang kedelapan, menyusun jadwal pelaksanaan dengan menyepakati waktu yang diperlukan. Kemudian memantau peserta didik dalam berdiskusi dan menulis teks berita sederhana. Kemudian perwakilan kelompok menyampaikan hasil karya di depan kelas yang nantinya akan ditanggapi oleh kelompok lain. Kemudian dalam kegiatan penutup, guru merefleksi apa yang telah dipelajari dan memberikan feedback dari apa yang sudah dipelajari. Analisis yang keempat yaitu refleksi hasil dan dampak. Nah, bagaimana dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Yang pertama, dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif sesuai karakteristik materi, maka siswa termotivasi dalam kegiatan menulis teks berita. Yang kedua, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dengan lebih dioptimalkannya pemanfaatan TPACK dalam pembelajaran seperti penayangan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan juga salindia yang menarik dan menyampaikan materi membuat peserta didik tertarik dalam pembelajaran dan tidak cepat merasa bosan dalam belajar. Kemudian yang keempat, siswa semakin kreatif dalam belajar. 5. Keberhasilan belajar siswa meningkat. Dan yang terakhir, pembelajaran berpusat pada siswa jadi terlaksana. Nah, apakah hasilnya efektif? Hasil kegiatan cukup efektif. Efek yang didapatkan setelah kegiatan aksi tersebut, hasil belajar peserta didik meningkat dengan menerapkan model pembelajaran project-based learning atau PJBL dan penggunaan media audiovisual. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat senang, bisa dilihat dari kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya pun menarik. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan dari penguasaan guru terhadap media, metode, dan model pembelajaran yang sudah dibuat pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan aksi yang sudah saya lakukan dapat disimpulkan ternyata begitu besar dampak dari penggunaan model pembelajaran inovatif yang dipadukan dengan penggunaan media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan model dan metode pembelajaran inovatif tersebut terasa lebih menyenangkan serta dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, dan hasil belajar siswa. Guru juga menyampaikan materi pembelajaran lebih mudah dan menarik dibandingkan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. Demikian best practice menggunakan metode STAR. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.